Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana ia telah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan ujian secara online. Nah, sebelum saya mempresentasikan hasil les saya, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hemisari Harahap dari Sosiologi Agama semester 7. Nah, di sini saya akan mempresentasikan esai saya dengan tema fenomena stratifikasi sosial masyarakat beragama dan kebudayaan. Nah, di sini saya mengambil fenomena yang ada di Batak Toba, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Batak Toba termasuk salah satu suku yang ada di Indonesia yang tinggal di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di bagian barat Indonesia, adalah pulau kedua terbesar setelah Kalimantan. Orang Batak tinggal di daratan tinggi Bukit Barisan sekitar Danau Toba. Orang Batak mempunyai kultur yang mempunyai kesamaan dengan Proto-Melayu dalam religi mereka. Orang Batak memuja peranan yang penting dalam seluruh aktivitas keseluruhan mereka. Sistem keturunan mereka adalah parliteral dan struktur sosial diatur oleh perkawinan kemenakan pada adat perkawinan. Masyarakat Toba termasuk salah satu suku bangsa Batak yang ada salah satu di ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Terdiri dengan satu identitas budaya berasal dari daerah tertentu, memiliki bahasa dan adat istiadat sendiri. Masyarakat Batak Toba hidup di bawah pengawasan adat istiadatnya yang berperan mengatur keseluruhan tingkah laku. Demikian juga perkawinan sebagai salah satu siklus kehidupan seseorang. Perkawinan dalam kehidupan masyarakat Toba memiliki aturan-aturan adat yang kuat walaupun sudah mengalami berbagai perubahan pada saat ini. Masyarakat Batak Toba yang diatur oleh adat istiadat akan lebih sah dan resmi. Sistem pelapisan sosial pada masyarakat Batak Toba disarankan pada 3 prinsip. Yang pertama adalah berdasarkan senioritas jabatan dan sifat keaslian. Di Indonesia tidak ada terjadi kelas sosial orang tua atau kerabat sangat dekat mempengaruhi kelas sosial seseorang. Misalnya, orang tua mempunyai kedudukan terpandang, maka biasanya anak-anaknya ikut-ikut dianggap terpandang. Sebaliknya, apabila orang tua atau kerabatnya tergolong kelas sosial yang relatif rendah, maka anaknya atau keluarganya dianggap demikian pula. Walaupun mereka berpenghasilan tinggi atau mempunyai pangkat yang tidak rendah, sistem pelapisan sosial berdasarkan senioritas masyarakat Batak Toba pada prinsipnya menyangkut konteks tua muda dan kawin atau belum kawin. Hal ini nyata dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aktivitas adat. Mereka yang masih muda selalu menganggap yang tua lebih tinggi kedudukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga yang muda harus menghormati yang lebih tua. Analog dengan itu, persoalan perkawinan dan tidak kawin nyata sekali dalam aktivitas adat di Indonesia, di mana orang yang belum kawin tidak terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan hal-hal yang menyangkut adat. Sistem pelapisan sosial berdasarkan jabatan mengacu pada jabatan yang dipegang oleh orang dalam sistem pemerintah huta, keturunan raja atau yang menduduki jabatan raja dan keluarga dan kepala-kepala wilayah atau suatu pemukiman dianggap sebagai lapisan masyarakat yang paling atas. Nah, lapisan yang kedua itu adalah mereka yang memiliki keahlian tertentu dalam tataran masyarakat tradisional seperti tukang, dukun, pemukul, dan peniup atau alat-alat kesenian tradisional.
Sementara pada lapisan ketiga adalah rakyat biasa atau rakyat kebanyakan. Sistem pelapisan sosial berdasarkan sifat keaslian mengacu pada orang yang pertama sekali mendirikan desa dan orang yang datang kemudian. Orang yang datang pertama kali mendirikan desa dan keturunannya menduduki lapisan yang tinggi dalam tataran masyarakat Batak. Mereka memiliki hak istimewa atas tanah desa dan juga mendapatkan prioritas utama dalam mendukungi jabatan tertentu dalam desa. Masyarakat Batak Toba yang secara tradisional bermukim di wilayah Provinsi Sumatera Utara merupakan masyarakat yang patrilineal di mana garis keturunan ditelusuri lewat ikatan yang disebut marga. Keseluruhan marga yang ada saling berhubungan dan meyakini bahwa mereka berasal dari satu keturunan. Hubungan sosial marga diatur dalam Dalihan Tolu, yakni sebuah struktur kemasyarakatan yang dibangun berdasarkan 3 pilar hula atau pihak pemberi istri, buruh, pihak pemberi istri, dan dongan sebutua saudara seribu. Dalam setiap upacara adat dapat dilihat bagaimana peran serta hubungan relasional dari kegiatan pihak tersebut terhadap individu atau keluarga yang mengadakan upacara suhud. Dalam tradisional perkawinan, masyarakat Batak Toba menganut konsep bahwa sebuah ikatan perkawinan merupakan penyatuan dua set dari unsur Dalihan Tolu dari dua keluarga luas individu yang akan menikah. Perkawinan pada masyarakat Batak Toba dapat terjadi seperti yang dengan jalan matandang atau pacaran lebih dahulu sampai dengan peresmian perkawinan dengan secara adat. Hal seperti ini akan dapat berjalan lancar apabila setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik. Kadang-kadang ada masalah yang tidak dapat diselesaikan kedua belah pihak, yaitu pihak beranak dan pihak berburu. Misalnya, sepasang remaja sudah saling mencintai tetapi orang tua mereka tidak setuju atau calon tersebut. Kedua remaja sudah berusaha mencari jalan keluar dengan jalan menghubungi keluarga untuk membujuk orang tua tetap tidak menyetujui si calon. Ada pula masalah yang tidak dapat diatasi, misalnya tidak tercapai kata sepakat berapa besar sinamot dari pihak beranak kepada pihak berburu sebaliknya. Dahulu sinamot ini dibuat menjadi dalih untuk memisah kedua remaja dengan jalan meminta sinamot atau ulos sangat tinggi. Boleh juga pemisah itu terjadi karena salah satu dari kedua belah pihak tidak mampu membiayai upacara peresmian perkawinan. Apabila sepasang remaja itu sudah sangat saling mencintai, maka pada mereka berdualah apabila dan bagaimana jalan yang ditempuh untuk mengadakan perkawinan mereka. Bagi yang putus, kadang-kadang sepasang remaja itu mengambil jalan sesat yang bagi yang sadar masih menempuh cara untuk mewujudkan perkawinan dengan lari yang disebut mangula. Perkawinan mangula disebabkan karena tidak ada kata sepakat antara pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai jumlah mas kawin yang akan diberikan pihak pengantin laki-laki, di mana pihak pengantin laki-laki ada karena tidak sanggup memberikan jumlah mas kawin yang diminta oleh pihak pengganti perempuan. Perkawinan mangalua ini juga dapat terjadi karena salah seorang atau kedua orang tua dan pihak laki-laki atau pengantin perempuan tidak menyetujui perkawinan mereka. Mangalua atau kawin lari pada waktu belakangan ini merupakan suatu peristiwa yang banyak dilakukan oleh muda-mudi Batak. Pada zaman dahulu kala peristiwa seperti ini adalah sangat jarang dilakukan, tetapi pada saat ini kawin lari sudah menjadi hal yang sering dilakukan masyarakat.
Masyarakat yang melakukan kawin lari adalah orang yang melanggar adat Batak dan setiap orang yang melanggar adat akan diberikan hukum. Kawin lari dilakukan karena kedua belah pihak keluarga tidak ada kesesuaian sehingga upaya terakhir yang dilakukan adalah kawin lari. Jika kawin lari terjadi, maka sistem kekeluargaan tidak terjalin dengan keseluruhan keluarga kedua belah pihak. Kawin lari terdapat diselesaikan apabila pihak yang melarikan anak gadis tersebut, yaitu pihak laki-laki, pada suatu saat akan mereka suatu upacara adat sesuai dengan hukum yang ada ditetapkan. Nah, di sini ada faktor-faktor terjadinya kawin lari. Yang pertama, tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu orang tua, dan yang kedua perbedaan agama atau keyakinan, yang ketiga perbedaan suku, dan yang keempat adanya pemahaman yang kurang akan artinya adat. Tetapi hingga saat ini peristiwa kawin lari kebanyakan dikarenakan kesalahan orang tua. Hal penting yakni dilakukan pada saat mengalu adalah bila seorang melarikan seseorang anak gadis, maka gadis tersebut harus dititipkan di tempat pihak ketiga. Diartikan dalam hal ini, pada saat peristiwa itu terjadi, si gadis harus suci. Itulah sebabnya bisa si gadis dititipkan di tempat petugas agama atau gereja, dan apabila ini tidak harus ditempatkannya yang bukan ditempati oleh si laki-laki, petugas agama bersama pihak keluarga pria berusaha mengesahkan kedua insan ini menjadi suami istri yang sah menurut agama. Melakukan pesta keluarga tanpa ada pihak wanita. Setelah pesta keluarga tanpa ada pihak wanita, barulah diadakan upacara mangada. Suku Batak, khusus suku Batak Toba, terbesar di berbagai daerah sebagai perantau, termasuk ke Provinsi Sumatera Utara, termasuk di Kecamatan Medan Ampat. Hal ini ditandai dengan adanya masyarakat Batak Toba yang bekerja sebagai perangai-rangai, supir angkutan kota, pegawai negeri, pegawai swasta, dan lain-lain sebagainya. Sebagai masyarakat perantau, tentunya masyarakat Batak Toba juga harus memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan dan penerusan keturunan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu adalah melalui peranata perkawinan. Upacara perkawinan sampai saat ini masih tetap dilakukan oleh masyarakat Batak Toba. Namun, perkembangan zaman mengakibatkan pergeseran pandangan masyarakat akan nilai-nilai upacara perkawinan tersebut, khususnya pesan yang disampaikan. Timbulnya perubahan tata cara perkawinan, upacara adat perkawinan di setiap daerah, termasuk daerah perantauan. Apabila ditambahkan dengan tingginya tingkat pendidikan yang menyebabkan meluasnya tingkat kognitif masyarakat, serta faktor yang status sosial yang banyak berperan dalam penentuan efektif mereka terhadap upacara adat perkawinan. Namun, pada saat dasarnya pelaksanaan adat perkawinan itu tetap sama, yaitu berdasarkan adat dalihan atau Nah, dari presentasi yang saya sampaikan, sini saya menyimpulkan bahwa suku masyarakat Batak hidup di kawasan Sumatera Utara. Sebagai masyarakat yang tinggal di daerah ini adalah masyarakat Batak. Suku Batak Peranata pertama sekali mendiami daerah Parodan, kawasan Danau Toba. Sebagai masyarakat Batak bercorak tanam diirigasi dan di ladang. Di samping bercocok tanam, Peranata juga merupakan suatu mata pencaharian yang penting bagi orang Batak umumnya. Kebudayaan yang dimiliki suku Batak ini menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang perlu tetap dijaga kelestariannya. Dengan suku Batak ini diharapkan dapat lebih mengetahui lebih jauh mengenai kebudayaan suku Batak atau keagamaan suku Batak tersebut, dan dapat menambahkan wawasan dan serta pengetahuan yang dapat
kelanjutannya dengan bermanfaat dan dunia pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil esai saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.